warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elga Fadila Muslim, NIM 23010042 dari Prodi Ilmu Hukum semester 4. Kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara atau yang disebut dengan HAPTUN yang ditugaskan oleh Bapak Muhammad Iqbal Ansori Firdaus, SPD, MPD, SH, MH. Presentasi ini bertujuan untuk memenuhi nilai pada mata kuliah HAPTUN. Saya berharap presentasi ini dapat memberikan pemahaman serta bermanfaat bagi kita semua. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu PTUN. PTUN adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengertian PTUN adalah lembaga peradilan administrasi yang berfungsi menyelesaikan sengketa yang timbul akibat tindakan atau keputusan tata usaha negara, yaitu administrasi pemerintahan yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang dapat merugikan pihak tertentu. PTUN bertugas memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tersebut berdasarkan hukum yang berlaku dengan sifat independen dan netral. PTUN juga merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka dan berada di bawah Mahkamah Agung, dengan kedudukan di ibu kota kabupaten atau kota dan wilayah hukumnya meliputi kabupaten atau kota tersebut. PTUN juga berperan sebagai pengawas tindakan pemerintah agar sesuai dengan ketentuan hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang merasa dirugikan oleh keputusan atau tindakan pemerintah. Secara singkat juga, PTUN adalah pengadilan tingkat pertama yang mengadili sengketa tata usaha negara, yaitu sengketa yang berkaitan dengan keputusan administratif pemerintah yang dianggap merugikan hak dan kepentingan bagi masyarakat. Selanjutnya, ada dasar hukum pendirian Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Diatur dalam beberapa undang-undang dan peraturan sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Undang-undang ini tentang peradilan tata usaha negara yang menjadi dasar utama pembentukan PTUN. Yang kedua, adanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yaitu yang mengubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut, menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dan ketatanegaraan. Yang ketiga, ada Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu memperkuat dan memperbarui ketentuan tentang PTUN. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintah juga menjadi bagian dari kerangka hukum yang mengatur fungsi dan kewenangan PTUN. Terakhir, adanya keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2016 ini juga mengatur pembentukan PTUN di beberapa wilayah sebagai bagian dari pengembangan lembaga ini. PTUN juga didirikan berdasarkan rangkaian peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara penyelenggaraan peradilan tata usaha negara sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman di Indonesia. Selanjutnya, kewenangan PTUN. Kewenangan absolut dan relatif PTUN adalah dua jenis kompetensi yang dimiliki PTUN dalam mengadili sengketa tata usaha negara. 1. Kewenangan absolut. Kewenangan absolut adalah kewenangan mutlak suatu badan pengadilan untuk mengadili perkara tertentu yang tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain. Kewenangan absolut ini berkaitan dengan sengketa yang timbul dari keputusan atau kebijakan tata usaha negara yang berbentuk ketetapan atau keputusan tertulis yang konkret, individual, dan final yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Dengan kata lain, PTUN ini juga memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan jenis perkara yang diatur oleh undang-undang. Contohnya, sengketa atas keputusan pejabat TUN. Kompetensi absolut juga dibagi menurut tingkat pengadilan, di mana PT-UN tingkat pertama mengadili sengketa di tingkat pertama, Pengadilan Tinggi TUN mengadili banding dan sengketa kewenangan antar PT-UN di wilayah hukumnya, serta Mahkamah Agung sebagai tingkat kasasi dan peninjauan kembali. Yang kedua, adanya kewenangan relatif berkaitan dengan wilayah hukum atau tempat kedudukan PT-UN yang berwenang mengadili suatu perkara serta pihak-pihak yang bersengketa. Kewenangan ini berarti bahwa sengketa harus diajukan ke PT-UN yang memiliki yurisdiksi wilayah atas tempat tinggal atau kedudukan tergugat atau tempat kedudukan pengadilan yang sesuai dengan lokasi administrasi sengketanya. Misalnya, PT-UN yang berada di ibu kota, kabupaten, atau kota memiliki kewenangan relatif atas wilayah tersebut, sedangkan Pengadilan Tinggi TUN yang berada di ibu kota provinsi memiliki kewenangan atas seluruh provinsi tersebut. Dengan demikian, kewenangan relatif itu menentukan pengadilan di mana yang berwenang mengadili berdasarkan lokasi geografis atau wilayah hukum pengadilan tersebut. Kedua kewenangan ini penting untuk menentukan pengadilan mana yang berhak dan berwenang mengadili sengketa tata usaha negara sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya ada contoh kasus yang termasuk kewenangan PT-UN. Contoh ke-1 yaitu sengketa proses dan administrasi pemilihan umum, termasuk sengketa terkait verifikasi partai politik, peserta pemilu, penetapan daftar calon tetap atau DCT, anggota DPR, DPD, DPRD, dan penetapan pasangan calon presiden atau wakil presiden. Contoh ini, PT-UN berwenang mengadili sengketa proses pemilu tersebut setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu telah ditempuh. Contoh kedua yaitu sengketa pertahanan seperti sengketa kepemilikan sertifikat hak guna bangunan yang melibatkan konflik administrasi antara individu atau badan hukum dengan pejabat administrasi negara. Contoh dari kasus itu adalah pembatalan sertifikat hak guna bangunan yang tidak sah dan perintah pengembalian sertifikat tersebut kepada pihak yang berhak. Contoh ketiga adanya sengketa tindakan melanggar hukum oleh pejabat atau badan pemerintah on arithmetic overhead. Contoh ini yaitu perbuatan melawan hukum oleh pemerintah yang merugikan warga negara, seperti penggunaan kewenangan pemerintah di luar tujuan yang diberikan. Setelah terbitnya peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2009, semua perbuatan melawan hukum pemerintah menjadi kewenangan PT-UN untuk mengadilinya. Berikutnya, kesimpulan dari materi yang telah saya paparkan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN adalah lembaga peradilan yang berfungsi untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara antara individu atau badan hukum dengan pejabat atau badan tata usaha negara. Dasar hukum pendiriannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menetapkan kewenangan absolut dan relatif PT-UN. Kewenangan absolut mencakup sengketa atas keputusan atau tindakan konkret yang memiliki akibat hukum, sementara kewenangan relatif mencakup lokasi pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara. Contoh kasus yang ditangani oleh PT-UN meliputi sengketa sertifikat hak guna bangunan, sengketa administrasi pemilu, dan pengujian keputusan pejabat yang dianggap menyalahgunakan wewenang. Secara keseluruhan, PT-UN berperan penting dalam memberikan keadilan bagi masyarakat yang dirugikan oleh
tindakan tata usaha negara. Terima kasih, demikian presentasi yang saya sampaikan. Saya berharap video presentasi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik, bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.